Bisa-bisanya PDIP itu mengatakan saya minta maaf karena sudah menghadirkan Jokowi ke panggung politik Indonesia. Seakan-akan PDIP itu menganggap Jokowi adalah sebuah kesalahan, sehingga mereka harus mengucapkan saya minta maaf rakyat Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan permintaan maaf karena partainya sudah menghadirkan sosok Jokowi di panggung perpolitikan Indonesia. Serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan permintaan maaf Presiden Jokowi terhadap masyarakat baru-baru ini, kami dari PDI Perjuangan tidak ingin terlalu jauh menyikapinya atau menghiraukannya. Namun bagi kami yang pertama ini adalah sesuatu hal yang sifatnya cukup terlambat. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Selamat datang di Yuda Media HD teman-teman semuanya. Selama beberapa menit ke depan di video ini kita akan ngebahas bagaimana PDIP itu sok dramatis begitu. PDIP minta maaf karena sudah mengusung Jokowi sejak wali kota sampai dengan presiden. Seakan-akan itu semuanya adalah sebuah kesalahan. Playing victim ya. Ini diungkapkan oleh Deddy Sitorus beberapa waktu yang lalu, yang kemudian kita juga ingat waktu itu Puan Maharani di Kongres PDIP di Ancol itu juga pernah mengatakan seperti itu. Tapi bedanya adalah Puan Maharani mengatakan waktu itu minta maaf ketika ada kader PDIP yang melanggar hukum dan seterusnya. Tapi kali ini Deddy Sitorus dengan gamblang menyebutkan Jokowi. PDIP minta maaf kalau misalkan partainya sudah menghadirkan sosok Jokowi di panggung perpolitikan Indonesia. Kita baca dulu, ini saya punya sumber dari kompas.com ya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan permintaan maaf karena partainya sudah menghadirkan sosok Jokowi di panggung perpolitikan Indonesia. Permintaan maaf ini disampaikan karena kemunculan Jokowi dalam perpolitikan Indonesia mulai dari wali kota Surakarta, Gubernur Jakarta dan Presiden Republik Indonesia 2 periode tidak terlepas dari peran partai PDIP. Ini dikatakan Deddy Sitorus di kantor DPP PDIP pada hari Kamis 19 Desember kemarin. Saya kutip ya. Ini tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika moral politik yang diperjuangkan oleh PDIP. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana bagaimana MA kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarga. Ini kalimat dari Deddy Sitorus. Meski begitu, Deddy tidak sepakat jika segala kesalahan yang dilakukan Jokowi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDIP. Yo, cuci tangan sekarang. Sebab kata Deddy, PDIP tidak menduga bahwa Jokowi justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya pribadi. Oke, siap. Sebenarnya sudah kita bahas di beberapa video yang lalu ya, bahwa teknik atau strategi politik PDIP itu ketika mereka menjadi pihak yang kalah itu selalu playing victim. Kalau menang menyala, kalau kalah menyalahkan. Udah template-nya begitu saja. Nah, yang menarik adalah ini juga pernah diungkapkan gitu ya oleh Ketua DPP PDIP dan juga sekaligus anak dari Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu Ibu Puan Maharani pada saat kongres di Ancol kalau tidak salah ya. Coba kita tonton videonya. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Deddy Sitorus menukil video ini, kalimat-kalimat dari Puan Maharani minta maaf. Itu diterjemahkan bebas oleh Deddy Sitorus seakan-akan ini Puan Maharani minta maaf karena sudah menghadirkan Jokowi sebagai momok partai, sebagai sebuah kesalahan yang kemudian mereka harus minta maaf kepada rakyat. Enggak, aduh, ini kayaknya Bang Deddy tafsirannya terlalu jauh gitu ya. Ibu Puan Maharani ini mengatakan minta maaf karena ada kader partai yang melanggar konstitusi. Maksudnya adalah Harun Masiku. Jangan salah tafsir dulu. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf karena Ibu Puan tidak menyebut nama Jokowi di sana. Sepanjang kita tahu nih, belum ada putusan hukum manapun dari persidangan manapun juga yang menjatuhkan ketok palu 3 kali bahwa Joko Widodo ini adalah bersalah. Belum ada. Kita sebagai masyarakat hukum perlu tunduk patuh kepada hukum kan. Cuman kalau kita membahas Harun Masiku, ini udah jadi buron KPK. Bahkan partnernya yaitu anggota KPU yang menerima suap itu pun sudah dipenjara gitu. Jadi Harun Masiku yang benar-benar melanggar konstitusi itu yang ini gitu, yang Harun Masikunya, bukan Jokowi Pak Deddy Sitorus. Salah tafsir ini, salah tafsir. Terkait dengan permintaan maaf Presiden Jokowi terhadap masyarakat baru-baru ini, kami dari PDI Perjuangan tidak ingin terlalu jauh menyikapinya atau menghiraukannya. Namun bagi kami yang pertama ini adalah sesuatu hal yang sifatnya cukup terlambat. Kita ingat ketika Pak Jokowi itu mengadakan doa dan zikir kebangsaan di Istana Presiden. Kemudian dalam pidatonya Pak Jokowi minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Singkatnya ketika Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin selama menjabat sebagai presiden ketika ada salah, kami mohon maaf. Singkat cerita begitu. Tapi direspon oleh Ciko Hakim dari PDIP mengatakan itu permintaan maaf yang terlambat. Nah kita balik ke materi yang awal sekali ketika Deddy Sitorus minta maaf ya kepada seluruh rakyat Indonesia karena ada kadernya yang melawan hukum. Itu bukan Jokowi karena Jokowi belum ada putusan hukum yang menyebutnya bersalah secara hukum. Tapi kalau Harun Masiku ya sudah ada putusannya ya kan. Belum diputusin tapi paling tidak sudah jadi DPO gitu. Kalau ngebahas kader-kader PDIP yang terjerat hukum, waduh banyak sekali ya kan. Juliari, Syahrul Yassin Limpo, ya nggak sih? Oh bukan, siap bukan, salah ya. Nanti mencak, bukan bang itu bukan dari PDIP. Oke siap. Nah tapi masalahnya dari misalkan Juliari deh. Juliari itu kan sudah diputus ya bahwa dia bersalah. Sedangkan Jokowi belum ada putusan. Tapi ketika Jokowi meminta maaf tuh kata Ciko Hakim sudah terlambat katanya. Ini jangan-jangan permintaan maaf dari Ibu Puan dan juga Bang Deddy Sitorus itu dijawab sama Ciko Hakim sendiri. Udah terlambat itu minta maaf itu ya. Waktu yang begitu singkat sebelum masa jabatan beliau berakhir ini tentu tidak akan mungkin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Yang pertama kita mengetahui bahwa ada kerusakan dalam demokrasi kita, kemunduran dalam demokrasi kita ketika kita melihat dari putusan MK maupun putusan MA yang dapat kita katakan dikhususkan hanya untuk meloloskan kedua putranya untuk maju dalam kontestasi demokrasi sebagai kandidat politik. Ada lagi juga kita lihat bahwa di tengah-tengah kesulitan masyarakat sekarang, kesulitan rakyat, harga pangan yang begitu tinggi, harga bahan pokok yang tinggi, PHK terjadi di mana-mana, kesulitan dalam mendapatkan hunian yang layak, kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan harga yang terjangkau,
Namun masih ada upaya dalam glorifikasi yang memakan biaya, seperti memaksakan perayaan 17 Agustus di IKN, di mana sesungguhnya belum siap, dan karena pemaksaan ini tentu akan memakan biaya yang cukup banyak. Ini isunya jadi melebar kemana-mana. Kalau isu awal yang dikomentari oleh Ciko Hakim ini adalah momen di mana Pak Jokowi minta maaf di acara doa dan zikir kebangsaan waktu itu. Direspon minta maafnya terlambat loh. Kalau misalkan Bang Ciko Hakim ini diminta untuk mengomentari permintaan maaf dari Ibu Puan, dari Bang Deddy, kira-kira udah terlambat belum ya? Gantian gitu maksudnya. Dan yang kedua adalah tadi Bang Deddy Sitorus, itu bukan Pak Jokowi yang dimaksud Ibu Puan. Ibu Puan tuh cuman menyebut bahwa ada kader yang melanggar konstitusi. Kami minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan Jokowi itu, Harun Masiku. Itu maksudnya. Pemecatan dari PDI kemarin, PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bud. Ya enggak apa. Artinya saya menghormati itu, dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu aja. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. Tapi ada yang menuduh bahwa Gus Dur ini sebenarnya menggunakan aji mumpung. Mumpung jadi presiden, dibayari negara, keliling jalan-jalan. Alah, nanti sejarah akan membuktikan. Ada satu kalimat yang sama ya. Ketika Andi F. Noya mewawancarai Gus Dur pasca dilengserkan oleh Megawati dan juga Amin Rais ya. Waktu itu Gus Dur agak emosional. Kemudian ketika ada tuduhan itu dikonfirmasi kepada Gus Dur, tapi Gus ada tuduhan seperti ini dan seperti itu. Gus Dur cuman menjawab, ya nanti sejarah akan membuktikan. Itu kalimat yang hampir sama diucapkan oleh Pak Jokowi ketika ditanya, Pak, Anda sudah dipecat dari PDIP, apa responnya? Nggak ngerespon macam-macam dan ditutup dengan kalimat nanti waktu yang akan membuktikan. Persis ya. Baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Ya. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Ya. Artinya Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian Pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi. Nah, ini yang begini-begini. Saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem.
Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya. Oke, mungkinkah Deddy Sitorus ini menganggap bahwa Jokowi sulit dikendalikan oleh partai sehingga apa yang menjadi mau mereka tidak terrealisasi karena Jokowi susah dikendalikan, sehingga mereka memainkan strategi ini playing victim, seakan-akan justru Jokowinya yang main-main, padahal yang mau main-main, yang mau mengendalikan justru partai. Mungkin ini yang sedang menjadi titik masalahnya. Kira-kira begitu ya. Kalian setuju atau tidak? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya.